我就係馬。Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita akan membahas filmnya Ngap Stephen Chow yang katanya terkenal sangat kocak dan seru. Di mana sebelumnya saya sudah beberapa kali sempat membahas film beliau, namun selalu mendapat cerita yang serius-serius dan tidak pernah menemukan aksi kekocakan yang beliau tampilkan. Jadi apakah di film ini akan menemukan aksi kocak tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tanah Hong Kong, cerita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Valentino Sen, di mana doi ini merupakan seorang penipu yang kerap memanfaatkan situasi demi mendapatkan uang, yang mana terlihat ia tengah berusaha menjual semacam benda-benda antik dengan melakukan S3 marketing yang hampir tidak pernah terfikirkan oleh orang lain, yaitu mengaku telah menyeberang lautan dari Cina dan mendapatkan barang antik tersebut dari sana. Woi，有冇搞錯啊？當呢度街市啊！由佢啦，中國歌啦，Setelah berhasil menjual barangnya dan terhindar dari kejaran polisi, doi harus terlibat dalam sebuah permasalahan kembali karena tiba-tiba pacarnya mengabarkan bahwa akan menikah dengan orang lain, dan Sen yang tak terima akan hal tersebut berusaha menghentikan jalannya pernikahan. Tapi konyolnya Sen salah orang dan hasilnya ia justru dipukuli oleh para pengiring dari pengantin tersebut. Lepas dari permasalahan yang dilewatinya, Sen memutuskan mengunjungi seseorang yang dipanggilnya sebagai guru, di mana Valentino Sen meminta solusi kepada sang guru atas permasalahan dengan pacarnya, dan sang guru yang memiliki 4 istri sekaligus ini menyarankan kepadanya untuk kejar saja yang namanya uang, karena jika seseorang memiliki banyak uang, otomatis semua wanita yang diidamkannya akan dengan mudah didapatkan. Termotivasi akan ucapan sang guru, Sen bergegas pergi menuju ke tempat judi untuk menggandakan uangnya, di mana saat hendak mencari taksi, lagi-lagi ia mendapat kesulitan karena banyak sekali orang yang mengantri taksi tersebut, hingga terpintaslah sebuah ide dengan berpura-pura menjadi orang buta, tapi lagi-lagi aksinya tersebut gagal maning. 我盲嘅，我趕住去醫院咧。唔係啊！盲佬夠膽同我哋爭的士，未死黑爆聲啊！哎呀，俾個八婆上咗車添，真係唔抵啊！ Tak lama setelah itu, ia didatangi seorang wanita yang menawarkan tumpangan untuknya, di mana wanita yang kita sebut saja Amelia ini rupanya juga seorang penipu, dan alasan Amelia menjadikan Sen target karena Amelia menganggap Sen buta, dan terjadilah awkward moment di antara mereka. Gagal dalam usaha pertamanya, Amelia mencoba cara kedua dengan berpura-pura menabrak orang, di mana Amelia beralibi bahwa orang yang ditabraknya mengalami luka parah, dan ia meminta uang tambahan kepada Sen untuk mengobati orang yang ditabraknya, yang mana hal tersebut jelas membuat Sen semakin guram, dan Sen pun memutuskan untuk mengerjai balik Amelia. Setelah mengetahui bahwa Sen tidaklah buta, Amelia mendapat satu keyakinan bahwa Sen ini adalah orang yang hebat, di mana Amelia langsung memohon kepada Sen agar mau bekerja sama untuk menipu, karena faktanya Amelia memiliki hutang besar pada gangster, dan ia saat ini tengah menjadi buronan karena ia belum sama sekali membayar hutang tersebut. Awalnya Sen tak percaya dengan omongannya dan memilih pergi meninggalkannya. Namun di saat itu muncullah para gangster, dan Sen yang merasa kasihan pun akhirnya memutuskan untuk menolongnya. 喂，我放咗我女朋友咯揾個盲佬做呢條仔。我就係馬。你好嘢，盲佬！ Sempat berhasil mengelabui para gangster, mereka berdua ujung-ujungnya tetap tertangkap karena sandiwara yang dilakukan Sen berhasil diketahui salah satu dari mereka, dan mereka dibawa ke markas dari bos gangster tersebut.
Oke, mari saya perkenalkan. Dia adalah John, ketua dari kelompok gangster, dan ini adalah Gober, saudaranya. Dan pada momen ini, Amelia didesak untuk segera melunasi hutangnya dalam 7 hari ke depan. Dan sekali lagi, Sen mendapat kesialan karena ia dianggap sebagai pacarnya. Dan Sen harus ikut bertanggung jawab melunasi hutangnya. 就好似呢幅相咁，好自為之啊！走啦，咪住，其實件事咁我唔 Satu hal yang menarik, ternyata tidak hanya Amelia dan Sen yang didesak untuk membayar hutang, karena di situ juga terdapat seorang pria bernama Fat yang habis diinterogasi, dan Fat juga diberi waktu 7 hari ke depan untuk bisa melunasi hutangnya. Tidak ada penjelasan tentang asal-usul Fat dan mengapa bisa berhutang dengan John, tapi yang pasti Fat ini ternyata juga seorang penipu, dan itu terbukti dengan status wajahnya yang telah dioperasi untuk menghilangkan jejak. 哦，做乜整到而家咁嘅衰款啊？ Di sini, Fat yang memiliki hutang besar membuat John tak cukup yakin dia bisa melunasi tepat waktu, hingga akhirnya John menawarkan sebuah alternatif lain dengan memberikan lokasi rumah orang kaya, di mana rumah yang akan ditinggalkan orang yang berlibur tersebut ternyata memiliki banyak benda antik, dan Fat diminta untuk mencuri semua barang berharga di rumah tersebut jika ingin hutangnya dinyatakan lunas. Semula Fat tidak mau dengan usulan tersebut, namun karena tidak ada lagi jalan pilihan, Fat pun hanya bisa pasrah dan setuju dengan permintaan yang diajukan oleh John. 得㗎啦，掂啊，一於係咁啊。 Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka berdua mulai bekerja sama, dan sebagai langkah awal mereka akan mencuri di sebuah rumah dengan menyamar sebagai tukang gas LPG, di mana lagi-lagi mereka gagal dalam upayanya tersebut, dan hal itu sempat membuat mereka berdua sedikit mengalami putus asa. Tapi disinilah akal kecerdikan seorang Sen mulai berbicara. Di sini, Sen memiliki ide untuk membeli sebuah tiket konser band yang sebentar lagi akan melakukan perform di kota ini, di mana nantinya Sen akan menaruh tiket tersebut di rumah orang kaya, sehingga pemilik rumah yang melihatnya otomatis akan mengambil tiket tersebut. Dan kalian bisa menebak rumah siapa yang kebetulan dilihat mereka berdua? Ya, itu adalah rumah yang hendak dirampok oleh Fat. Kebetulan sekali, bukan? Dengan mengaku sebagai petugas kebersihan, Fat berhasil mengelabui pemilik rumah dan dipercayai untuk memegang kendali rumah tersebut, di mana Fat langsung menelusuri rumah itu untuk mengambil barang-barang berharga. Dan dikala tengah mencari, ia tak sengaja mendengar pesan darurat yang ternyata pemilik rumah akan dikunjungi oleh seorang investor kaya bernama Jackie. Dan investor tersebut hendak mengajak pemilik rumah untuk bekerja sama dalam sebuah bisnis, yang jelas membuat Fat yang statusnya seorang penipu langsung memberitahukan info ini kepada John, dan Fat berniat ingin mengaku sebagai pemilik rumah. 我扮屋主，跟住嗌埋嗰人 Jackie，我話咁大條水魚食得唔好嘥啊！ Dengan diiming-imingi bagi hasil dan sejumlah barang antik, John pun setuju, lalu Fat segera akan mencari peran seorang istri untuk mempermulus misinya tersebut. 係啊，叫老爺。啊，老爺，我喺信箱度揾到幾張演唱會，小失大，記住要準時翻工啊！而家仲爭個老婆。 Tak ingin membuang-buang waktu lagi, Fat langsung menemui salah seorang temannya di masa lalu, atau bisa dibilang mantannya lah, di mana temannya yang diketahui bernama Pink ini semula tak mengiyakan ajakan Fat karena wajahnya jelas berbeda dengan yang dulu. Tapi lewat keyakinan yang Fat jabarkan dan ditambah dengan koin kenangan masa lalu mereka, Pink pun akhirnya setuju, dan Fat kini tinggal harus mencari satu lagi untuk sebagai peran anaknya. 你搞成咁嘅衰樣㗎？都係想避下風頭啫。我真係有單生意揾你啊！ Kembali ke mereka berdua. Merasa telah berhasil membuat pemilik rumah pergi, Sen dan Amelia bergegas masuk ke dalam rumah untuk mencuri semua barang yang berharga, di mana saat sedang menelusuri, mereka tak sengaja mendengar pesan yang isinya mengabarkan ketundaan datangnya Jackie kemari, dan yang membuat mereka terkejut, tiket konsernya masih ada di rumah, yang itu mengartikan pemilik rumahnya tidak sedang pergi jauh. Tanpa pikir panjang, mereka pun pergi meninggalkan rumah ini sebelum pemilik rumahnya datang kembali. 唔好出嚟住。緊張啦，係佢啦 ，Jackie 啊！ Ya, di sini Fat menganggap bahwa Sen adalah Jackie, dan Sen yang awalnya mengira akan ditangkap justru memanfaatkan situasi ini karena Sen sebelumnya sudah mengetahui bahwa Jackie yang asli baru akan tiba seminggu yang akan datang. 一嚟入錯啊！嚇！
嚟，隨便坐，冇客氣啊。哎，Jacky 啊，坐，隨便坐啊。好啊。喂，後邊啊。呢度都好大地方。阿爹，可唔可以帶一帶我去洗手間？ Setelah itu, Sen mengalihkan perhatian Pink untuk membuat Amelia bisa keluar. Di mana bersamaan dengan itu, Fat juga menghubungi calon anaknya yang ternyata seorang PSK. Dan ketika melihat mereka berdua hendak menuju ke toilet, Fat pun langsung bergegas mendatangi mereka. Karena yang Pink arahkan bukanlah sebuah toilet, melainkan sebuah kamar. Yang alhasil, Fat pun dengan spontan bersandiwara bahwa kamar ini adalah sebuah toilet dengan teknologi baru. 咁先進嘅嘢，我真係未試過喎。哦，咁一齊啦。咦，果然係好方便喎。 Dan inilah sosok wanita yang akan dijadikan peran seorang anak. Wanita ini bernama Apple. 波翻嚟啦，快啲同 Jacky 打個招呼。Saat sudah sadar, Fat memberitahukan tugas yang harus dijalankan Apple, di mana Apple ditugaskan untuk bisa membuat hati Jacky luluh. Jadi dengan begitu Jacky otomatis akan memberikan uangnya, dan dirasa sudah mengerti, aksi pendekatan pun segera dilaksanakan. Jacky 行得未啊？得啦，Apple，其實我好喜歡你嘅，不如今晚你嚟我房。好啊，好啊，好啊。我去洗手間先。 Di sini rupanya Sen memiliki sebuah rencana untuk memeras kedua orang tua Apple, di mana Amelia diminta untuk memfoto kemesraan mereka berdua supaya nantinya Sen bisa memeras orang tua Apple. Dan lucunya, hal yang sama juga akan dilakukan Fat, dan itu baru yang dinamakan maju kena, mundur kena. Aduh, nggak nyambung, brok. 係啊。我突然間醒起，我今日原來有事嘅，唔急咪留翻第晚先。哦，唔急，遲下先啦。流芳百世都係靠呢鋪。有咗呢啲相，我呢個咁精密嘅計劃就簡直係天意。 Ketika sudah sama-sama merasa berhasil, Fat membuka tuduhan lebih dulu dengan menunjukkan foto yang berhasil didapatkannya. Lalu begitu juga sebaliknya, hingga akhirnya mereka semua menyadari bahwa mereka adalah penipu. Dan uniknya, mereka justru saling memaklumi untuk kemudian memutuskan bekerja sama. 有計喎！我哋一於將計就計，首先就由我繼續扮嗰個有錢仔嚟搞掂你哋嗰個櫃底佬。咁都諗唔到嘅。喂，今次我諗住叫埋我師傅出馬。 Setelah itu, Fat mengundang John beserta seluruh anak buahnya untuk dipertemukan dengan Jacky, di mana Jacky KW yang belum mengetahui sosok penagih hutang Fat jelas syok bukan main karena melihat orangnya adalah John. Tapi hal itu tak membuat Sen pasrah akan keadaan karena lagi-lagi akal cerdik Sen berbicara tatkala ia menunjuk Apple adalah sosok dari si Jacky. 你扮個仔啊？係。你識佢嘅咩？佢就係我個櫃底佬㗎。原來我哋兩個鬼啲佬係一樣㗎。 Di sini, Apple mencoba menipu si John dengan berpura-pura meminjam uang untuk mengurus lahan sekolahan yang akan disita sindikat, di mana Apple meyakinkan ke si John jika lahan tersebut sangat bernilai tinggi, dan untuk mendapatkan itu, ia harus membayar kepala sekolahnya, sehingga nantinya lahan tersebut akan bisa dimiliki mereka secara pribadi, dan si John akan diberikan untung lebih dari hasil yang akan didapatnya nanti. 咁院長係咩人嚟？我都未見過佢啊。傑哥啊，你認為呢單嘢做唔做得過啊？ Mendengar itu semua, John tidak serta-merta mengiyakan Apple dan justru memukul Apple hingga pingsan, di mana si John lebih memilih Sen saja yang berpura-pura menjadi Jacky. Jadi dengan begitu John akan dapat keuntungan sepenuhnya, mengingat Apple tadi tidak berbicara bahwa ia sudah pernah bertemu dengan sosok kepala sekolahnya. Tapi disinilah sekali lagi jam terbang berbicara karena guru Sen mempunyai ide untuk membajak sekolahan tersebut sebelum John datang ke lokasi, di mana nantinya sang gurulah yang akan menjadi kepala sekolah, dan itu sangat-sangatlah cerdas. 院長，呢兩位話係嚟盜蟲同埋捉老鼠嘅喎。我哋真係冇叫過你，可能係你哋搞錯咗啦。喂，扶我助手出嚟啦！我要求立即請場。
Melalui bantuan keempat istrinya, mereka semua berhasil mengeluarkan kepala sekolah yang asli dan tibanya John muncul, skema permainan pun resmi dimulai. 我係美國嚟嘅 Jackie 啊，院長啊，美國嗰個 Jackie 先生已經嚟咗咯喎。呢係我哋嘅介紹信。啊，係啦，關於幅地咧，我哋想偷聽器係嘛？偷聽器啊！快啲啊！對唔住，院長，對唔住。 Semula semua berjalan dengan lancar dan uang sudah berhasil digenggam. Tapi sayang, Amelia berulah dan membuat John sadar bahwa dirinya telah ditipu, di mana akhirnya tibalah aksi yang ditunggu-tunggu, yaitu adegan pertarungan di film ini. Merasa bahwa itu adalah orang yang memukuli saudaranya, Gober dengan sekonyong-konyong menghajar orang yang padahal saudaranya sendiri. Dan karena dipukul terus-menerus, John pun mengalami luka parah sampai-sampai tak bisa berbicara lagi.長有別鬚啊咁樣，好似癲佬咁嘅。唔好咁激憤啊！嗱一聲送佢醫院睇有冇得掹把啦。有大佬一日喺度，你都唔使拍啊，大佬。 Di sini akhir, mereka semua pergi meninggalkan rumah tersebut dan siap akan berlibur bersama-sama. Namun mereka baru ingat masih ada jejak yang belum dibersihkan, yaitu air kencing yang dituangkan di kasur, dan itu sangat-sangat menyebalkan. Tamat. Oke mas, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.